Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku wafat yang lebih berbahaya terhadap laki-laki daripada wanita. Jadi pada dasarnya kalau sudah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah yang paling besar adalah wanita. Berarti wanita itu kuat apa tidak, Bu? Kuat, Bu. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan Allah hari ini, kita bersama-sama dapat kembali bersilaturahmi dan insya Allah mentadaburi ayat-ayat Allah dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus kita akan berbicara tentang perkara-perkara muamalah, ya, dan muamalah hari ini yang akan kita bicarakan temanya adalah kekuatan wanita dalam menjaga keberkahan cinta dan harta. Mengapa kita berikan judul kekuatan? Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu nggak, Bu? Karena saya sering dengar, ya, di sosial media ataupun ada kata-kata, ya, itu katanya makhluk terkuat di muka bumi ini adalah emak-emak katanya. Makanya ini saya kasih judul kekuatan, ya. Cuman kalau saya kasih judul kekuatan emak-emak kayaknya kurang bagus, Bu, ya. Jadi kekuatan wanita, ya. Maksudnya ibu rumah tangga, wanita, ya, peran wanita di sini bagaimana dia menjaga keberkahan cinta dan harta. Dan ini pun insya Allah sangat erat kaitannya, ya, antara cinta dengan harta. Kira-kira ibu ada yang tahu kenapa kita membahas kenapa wanita perlu, ya, menjaga keberkahan cinta dan harta? Kenapa bukan cinta dan yang lain atau harta dengan yang lain? Kenapa, Bu, ada kaitannya cinta dengan harta? Ya, karena sering juga ada yang bilang, Bu, hari ini, ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya kita kajian hari ini, ya, mau abangnya ibu-ibu ada uang atau enggak ada, insya Allah tetap disayang, Bu, ya. Alhamdulillah. Jadi memang pentingnya ngaji itu seperti itu. Jadi kita bisa menepis semua, ya, apa-apa yang ada di sosial media, apa-apa yang ada di ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan, ya, benchmark, patokan, tokoh favorit yang memang harus selalu kita idolakan karena beliau adalah sosok contoh seorang ayah, seorang bapak, seorang suami, ya, seorang kepala rumah tangga, kepala negara, panglima perang, komplit semua ada di dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semuanya, ya, sempurna, ya, satu-satunya makhluk, ya, ataupun manusia yang hari ini akhlaknya sempurna hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau maksum. Maksum itu artinya ketika beliau membuat dosa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak jadi melakukan dosa. Ya, jadi kalau ada orang hari ini mengaku dia maksum, artinya terlepas dari dosa, maka itu pasti palsu atau tidak mungkin, karena satu-satunya manusia yang maksum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangankan untuk berbuat salah, ya, belum berbuat salah, sedang berbuat salah pun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Darussalam Kota Wisata yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memang banyak sekali hari ini, ya, menjadi permasalahan, ya, era mungkin di era mungkin di tahun 2000 ke atas, ya, di mana hari ini, ya, karena kita ini semuanya saat ini itu eranya sudah materialisme ataupun kapitalisme, sehingga hari ini pun rumah tangga pun tidak luput dari permasalahan, ya, yang disebabkan karena permasalahan harta, ya.
Yang menjadi concern hari ini adalah banyaknya rumah tangga hari ini itu yang anehnya ketika dia tidak mempunyai harta, dia malah rumah tangganya harmonis. Tetapi saat dia memiliki harta, malah justru rumah tangganya tidak harmonis dan berujung dengan perceraian. Secara logika manusia, hari ini itu sebetulnya tidak mungkin terjadi. Mana mungkin orang yang hari ini itu biasanya kurang, yang hari ini itu biasanya ibu-ibu mengeluh, logikanya kalau semuanya terpenuhi, logikanya kalau suami kita mempunyai banyak uang, maka permasalahan rumah tangga akan selesai. Tapi yang aneh ya, qadarullah hari ini kantor kami di Bogor juga paling banyak didatangi oleh permasalahan keributan di dalam rumah tangga itu UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah yang diributkan masalah harta. Makanya kami sampai pada kesimpulan, memang betul yang dikatakan oleh para ulama bahwa harta atau mal, ya di dalam Al-Qur'an harta itu disebutkan mal. Memang asal kata harta ini adalah memang apa Bu? Miring, ya kan? Ya kan? Mal di sini itu memang digambarkan oleh Al-Qur'an memang bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang tidak baik. Anehnya hari ini rumah tangga berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang tidak dilabeli tidak baik dalam Al-Qur'an. Ya, jelas kalau kita ibadah, menyembah Allah itu semuanya labelnya positif. Tapi ketika kita bicara masalah harta, di sana itu bukan label yang baik. Makanya dalam kajian-kajian sebelumnya pernah saya sampaikan, harta hanya bisa bermanfaat baik dan optimal jika di tangan oleh orang yang solih. Ya, solih atau solihah. Artinya apa? Harta yang dipegang oleh orang yang tidak solih atau salihah hari ini akan menjadi peluang keburukan, kehancuran. Nanti insya Allah kita bahas. Bagaimana mungkin harta yang diidam-idamkan orang hari ini itu menjadi keburukan. Karena tidak berada di orang yang solih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mungkin nanti membahas hal yang mungkin terlihat bertolak belakang seperti pemahaman kita hari ini. Ya, hari ini pemahaman kita ketika kita berumah tangga, kita mempunyai suami, maka suami itu kan harus menafkahi anak dan istrinya. Dan biasanya, ya ini saya nggak tahu ya kalau ibu-ibu insya Allah di daerah sini tidak ada yang seperti itu. Ibu-ibu di negara yang lain gitu Bu ya, itu selalu melihat kesuksesan dengan kebahagiaan sebuah rumah tangga itu biasanya dari materi. Bagaimana tidak ketika ada seorang suami bersama istrinya tinggal di sebuah rumah yang baik atau mewah, mempunyai kendaraan yang bagus, anak-anaknya ganteng dan cantik misalnya. Nah, di sana bahkan orang-orang itu mengatakan bahwa ini rumah tangga yang ideal. Saya pernah kejadian, saya tinggal di Bogor Bu ya. Jadi saya pernah punya ada seorang teman dan sekaligus tetangga. Itu dia sudah berumah tangga dengan istrinya, dia punya anak. Lalu kami berdua ini punya teman. Punya teman yang memang secara materi dia itu memang lebih baik dari kami berdua mungkin saat itu. Dia bekerja di tempat yang perlente ya, pendapatannya juga sudah 2 digit gitu kan. Istrinya juga ya rajin ngaji juga gitu kan. Rumahnya dia punya mobil juga. Sehingga teman laki-laki saya itu mengatakan kepada saya, kalau si fulan ini adalah sosok suami ideal, suami idola. Saya kaget ketika ada seorang suami yang mengatakan seperti itu.
Berarti dia tidak menjadi idola bagi istrinya. Bagaimana mungkin seorang suami mengatakan bahwa kalau Pak itu, kalau Ahi itu adalah suami idola. Mungkin dia pernah dengar dari istrinya. Mungkin dia pernah dengar dari wanita yang lain. Bahwa kekaguman wanita, kekaguman ibu-ibu, kekaguman emak-emak adalah melihatnya dari segi wanita, dari segi materi. Bahwa seseorang mempunyai pendapatan yang mungkin sudah besar, rumahnya mewah, mungkin punya mobil gitu ya, punya segala barang. Tapi anehnya hari ini Allah tunjukkan juga di hadapan saya bahwa akhirnya kata-kata yang sempat disematkan ya kepada beliau itu sebetulnya adalah pandangan manusia yang semu. Berapa banyak orang hari ini ya, wanita-wanita, ibu rumah tangga yang akhirnya hatinya hancur ketika kerusakan itu ada dari internal maupun dari eksternal. Apa yang disebut dengan kerusakan itu internal? Berapa banyak hari ini suami-suami yang dipandang ideal karena dia kaya, memiliki jabatan, memiliki penghasilan yang tinggi, dia mungkin dari segi baik dari segi wajah maupun penampilan dia menjadi seorang yang ideal hari ini. Tapi berapa banyak akhirnya istri-istri yang akhirnya patah hati. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang dilarang oleh agama, bahkan dia sudah tahu, dia sudah ngaji. Apa? Selingkuh misalnya. Di dalam Islam, Bu, haram hukumnya seorang laki-laki itu selingkuh. Haram hukumnya. Sudah sangat jelas. Bahkan seorang wanita boleh mengajukan ya sesuatu hal yang dihalalkan oleh Allah padahal itu dibenci. Apa? Talak atau perceraian. Karena seorang laki-laki ini melakukan selingkuh. Ya, dia melakukan menjalin hubungan yang haram. Berapa banyak akhirnya wanita-wanita yang akhirnya patah hati hari ini. Berapa banyak orang hari ini yang akhirnya dia bisa semuanya nafkahnya lahir maupun batin dicukupi oleh suaminya, tapi dia tahu belakangan ya bahwa ternyata suaminya melakukan hal-hal misalnya berzina dengan orang lain. Itu merupakan patah hatinya seorang istri yang memang sangat dalam, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kesetiaan seorang istri, penghambaan kepada seorang suami, pelayanan dari seorang istri yang sudah full diberikan kepada suami dihianati. Padahal dari segi materi dia adalah orang yang sempurna bagi orang lain. Makanya saya pesankan kepada ibu-ibu, saya wasiatkan kepada para ibu-ibu, jika Anda melihat sosok kesempurnaan seorang suami, Anda lihat dari luar, Anda bukan istrinya, Anda hanya melihat dari luar, apalagi melalui jaringan sosial media, baik itu Instagram, baik itu Facebook, baik itu YouTube. Di sana tergambar sosok suami yang sangat mencintai istrinya, sosok suami yang sangat sayang kepada istrinya dengan memberikan banyak harta. Lalu Anda membandingkan suami Anda dengan suami orang lain, maka ini awal yang dinamakan dengan kehancuran dalam rumah tangga. Bibit-bibit itu mulai ada. Karena apa? Anda mulai membandingkan yang real dengan yang tidak real. Loh Ustaz, kenapa tidak real Ustaz? Iya, karena suami Anda menikah dengan Anda itu real. Hari ini, berapa banyak orang hari ini merasa kadang-kadang dengan suami kan? Suami mungkin ada yang tidurnya ngorok, suami ada yang kalau di depan istrinya ngentut. Suami kalau yang di depan istrinya mungkin dia tingkah lakunya aneh-aneh gitu loh. Padahal ada penelitian, saya juga heran kok ada orang meneliti itu ya. Saya baca aja sampai ketawa-ketawa. Tanda seorang suami udah nyaman
klop dengan istri. Tanda suami itu sudah merasa CS dengan istri katanya. Sudah merasa sangat dekat banget ya. Kalau dia udah bisa ngentut di depan istrinya. Jadi kentutnya suami itu tanda apa Bu? Romantis. Saya juga bingung. Ini kok ada penelitian sampai seperti ini? Walaupun saya baca sambil senyum-senyum sendiri sambil bilang sama istri, tuh kan, saya bilang. Ya ini memang hal yang sepertinya di luar nalar. Ya kan? Anda melihat sosok yang lebih sempurna di sana, itu ternyata kamuflase. Kenapa? Karena ternyata tuntutan konten. Supaya followernya bertambah, supaya subscribernya bertambah, dia harus menjadi seorang dewa. Dia harus menjadi sosok yang bukan menjadi dirinya. Ya, saya sering kadang kumpul-kumpul dengan bapak-bapak gitu ya. Kami sering bercanda kadang-kadang. Saya pun seorang bapak-bapak ini laki-laki itu juga punya me time-nya adalah ketika ketemu dengan teman-temannya. Kami suka ngobrol ketawa. Nih ada yang lucu. Ada seorang teman saya itu kalau di mata ya teman-temannya itu dia itu orang yang sangat berwibawa, ya kan? Dia sangat luar biasa. Kami pun laki-laki kagum gitu kepada dia. Itu luar biasa gitu. Sampai akhirnya kejadian itu muncul ketika kami lagi ngobrol, tiba-tiba istrinya muncul dari belakang, lalu dia ngomel, ayah gini gitu. Kami kaget ngeliatnya kan. Apa yang dilakukan? Saya pikir ini orang wibawa, pasti akan dimarahin. Ternyata dia bilang, iya mah, siap. Saya bilang ternyata sama aja ini orang. Ya, iya kan, itu luar biasa. Dan anehnya ibu-ibu sekarang seneng kalau suaminya takut sama istri. Ya. Kayaknya ini di semua anggota semua Bu ya, ikatan suami takut istri ya. Itu luar biasa Bu. Jangan Bu ya, jangan ibu senang kalau suami takut sama Anda, takut sama istri. Suami harus takut sama siapa? Allah. Jangan takut sama istri. Jadi ketika hari ini banyaknya fenomena hal terjadi karena dua-duanya ternyata suka membandingkan. Jadi keretakan dalam rumah tangga karena dia itu tidak berpijak di bumi. Dia suka melihat sesuatu yang hanya angan-angan, melihat sesuatu konten yang diartikan menjadi itu sebuah keniscayaan atau sebuah kebenaran. Sudah suaminya suka melihat istri orang yang suka pakai make up, ya kan? Dia kan nggak pernah lihat perempuan yang ada di Instagram yang kelihatannya cantik itu ketika dia bangun tidur tanpa make up. Dia nggak pernah lihat. Bahkan orang hari ini ada yang menggugat istrinya cerai karena setelah menikah lihat wajah aslinya istrinya tanpa make up dia kaget gitu ya. Sampai akhirnya dia menggugat cerai karena ini bukan istri saya katanya. Ini istri Anda. Ternyata usut punya usut, selama ini dia ketemu dengan calon istrinya kalau dia pakai make up. Sehingga ketika dia melihat apa adanya dia kaget gitu loh. Nah, kebahagiaan ibu-ibu adalah saat ibu-ibu tidak pakai make up, suami ibu memuji, Masya Allah istriku cantik, itu berarti luar biasa. Berarti Anda tampil apa adanya aja sudah cantik. Makanya saya kadang kalau guyonan sama istri, kadang kalau ini ya, saya selalu mengatakan memang kamu itu lebih cantik daripada artis itu. Istri saya, gombal mungkin gitu kan. Loh, dia nggak tahu bahwa yang di sana artis itu menggunakan makeup. Kalau Anda buka itu makeup itu beda. Dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang yang di makeup tim cantik, ketika pas dihapus semua, itu jadi mohon maaf laki-laki dan nenek-nenek. Itu saya kaget betul-betul. Kok bisa ya makeup sampai itu nenek-nenek itu sampai ditarik Bu, ininya ke sini, ke kanan, sampai sininya itu menjadi mulus gitu ya. Pas dicopotin semua, mungkin penitinya dilepas jadi gelambreh lagi gitu Bu ya. La haula wala quwata illa billah. Begitu hebatnya orang-orang yang melakukan make up. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bibit-bibit kerusakan rumah tangga karena suka membandingkan. Makanya hilangkanlah. Ya, jangan suka membandingkan suami kita dengan suami orang lain, istri kita dengan istri orang lain, karena ini bibit. Karena bagaimanapun juga hari ini suami kita adalah pilihan kita, istri kita itu adalah pilihan kita.
Makanya ada kadang-kadang orang-orang, ibu-ibu dinasihati, Bu, kalau sama suami itu jangan suka marah-marah, jangan suka ngomel, jangan suka menekan kepada suami. Kenapa? Karena suami itu pada dasarnya seorang suami, ini rahasia Bu ya, Ibu biar tahu ya, ini rahasia. Seorang suami itu sebetulnya hanya butuh dihargai saja. Ketika dia sudah mendapatkan level penghargaan dari istrinya, maka itu sudah segalanya dari seorang suami. Nah, suami yang biasanya dia selingkuh, suami biasanya yang cari istri lagi, itu biasanya yang kadang-kadang dia tidak mendapatkan penghargaan dari seorang istri. Nah, kaitannya apa dengan materi kita hari ini? Penghargaan itu bisa dilihat seberapa besar seorang istri bersyukur atas nafkah suami. Berapa banyak orang hari ini, Bu, ketika dikasihkan nafkah oleh suaminya, itu datar saja hari ini. Begitu suami memberikan misalnya kan, uang misalnya kan, 5 juta misalnya kepada istrinya, dia datar aja. Dikasih 10 juta, dia datar. Mungkin biasanya yang agak bereaksi itu kalau biasa dikasih 10 juta, tiba-tiba istri yang ngasih 20, itu biasanya bereaksi. Ya, positif ya. Tapi ada reaksi juga ketika biasa dikasih 10, dikasihnya 5, Bu. Itu reaksinya biasanya negatif. Ya kan? Kalau biasanya dari 10 dikasih 20 itu biasanya istrinya langsung dipeluk, langsung dicium gitu kan, senang gitu kan, dibikinin kopi, dipijitin. Ini kalau yang dari 10 menjadi 5 reaksinya apa, Bu? Negatif. Bu, makanya ada ambil sendiri. Masak sendiri kalau perlu gitu kan. Nah, ini kan repot, Bu. Karena ternyata disinilah peran ibu-ibu untuk menjaga ya keberkahan cinta dan harta. Makanya saya ambil tema cinta dan harta. Ternyata memang tidak bisa dipungkiri itu berkaitan. Dan tidak bisa disalahkan kalau wanita mempunyai yang tidak bisa dipisahkan, yaitu cinta dan harta. Ini memang jelas, Bu. Jadi jangan wanita ini disalahkan. Oh, wanita kok matre. Perempuan kok matre. Memang wanita harus matre. Kalau wanita tidak matre, gimana caranya? Bagaimana dia menjaga anak-anaknya? Bagaimana dia merawat misalnya hari ini? Saya sering katakan ini, masukan kepada bapak-bapak ya. Karena bapak-bapak kadang-kadang pengen istrinya itu kayak artis. Iya kan? Tapi tidak disediakan ya untuk bagaimana ibu-ibu ini menjadi artis. Jadi artis itu kan butuh make up, butuh apa Bu namanya? Butuh mungkin ke salon, butuh perawatan, betul nggak Bu? Ini saya belain nih ibu-ibu ya, tenang aja. Jadi bapak-bapak itu juga harusnya menyediakan apa Bu? Menyediakan, nah mungkin ibu langsung jawab dana katanya ya. Padahal kan nggak harus berupa dana Bu ya. Padahal ibu-ibu Bu, saya mau kasih tahu nih resep yang sebetulnya ibu-ibu nggak usah ke salon. Tapi ibu-ibu kalau dipandang itu ibu-ibu langsung menjadi sangat cantik dan menjadi sangat auranya itu keluar. Tahu nggak Bu caranya gimana? Hah? Pakai foto orang lain Ustadz? Bukan. Bukan pakai foto filter atau yang 360, bukan Bu. Ibu kalau mau tahu Bu ya, dan ini nanti coba Ibu lihat Bu ya perbedaannya. Dan Ibu lihat perbedaan apa yang mungkin saya wasiatkan ini kepada ibu-ibu. Nanti Ibu tes. Apakah memang betul? Karena ini pembuktiannya mungkin membutuhkan pembuktian secara ilmiah, tapi wallahu alam sepertinya sudah ada penelitian. Jadi kalau ibu-ibu pengen terlihat lebih muda, pengen terlihat dia itu cantik, pengen terlihat bahwa ibu itu menyenangkan, salah satu ya kosmetik yang paling luar biasa itu adalah air wudhu di tengah malam Bu. Ini saya merinding Bu. Mengapa? Karena banyak orang yang hari ini Bu, itu saya melihat orang-orang seorang suami yang sukses hari ini dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, dikelilingi oleh harta yang bisa menyebabkan dia korupsi. Itu dia hari ini tidak gentar. Digoda oleh perempuan tidak pernah gentar karena istrinya rajin mengambil air wudhu di tengah malam Bu.
Itu ibu coba bayangkan Bu, betapa suami hari ini gak usah kayak orang hari ini itu kayak tempat wudhu Bu, padasan kalau orang Jawa. Padasan itu tempat untuk wudhu Bu ya, itu isinya air. Semakin banyak airnya, semakin keluarnya itu, muncratnya air itu semakin keras, semakin panjang. Padasan itu apa ya kalau di Sunda ini ya, tempat wudhu. Nah itu biasanya aliran air turun karena dia ada tekanan kan Bu ya. Jadi orang semakin ditekan itu dia akan semakin kemana-mana keluarnya. Makanya resep dalam rumah tangga, semakin ibu mengekang suami, biasanya suaminya semakin aneh-aneh. Saya ini laki-laki Bu, bergaul juga dengan laki-laki, bergaul dengan para suami. Ternyata saya amati suami yang suka aneh-aneh karena dia tertekan dalam rumah tangganya. Suami baru keluar 10 meter dari rumah, ditelepon. Assalamualaikum, di mana? Baru 10 meter ini keluar dari rumah. Telepon, ada di mana? Sama siapa? Ya kan? Jam 5 lewat 5 belum sampai rumah, ada di mana? Kok telat pulangnya gitu ya? La haula wala quwata illa billah. Biasanya suami ini bukan ngomongin ini loh Bu ya, ini berdasarkan pengamatan. Rata-rata orang-orang kalau yang ditekan seperti ini biasanya dia aneh-aneh. Kalaupun dia nggak aneh-aneh biasanya mohon maaf mungkin matinya duluan daripada ibu-ibunya. Karena dia tertekan Bu. Iya. Dan bahkan ada orang sampai ngasih tahu, biasanya laki-laki ya, suami yang tertekan itu biasanya kalau di kantor sukanya marah-marah Bu. Jadi dia di rumah dimarahin, sampai kantor dia gantian marahin pegawainya. Jadi marah-marah. Ya, kalau orang marah-marah di kantor itu tanda berarti dia tertekan di rumah. Nah gimana kalau laki-laki yang dia diem aja di kantor Bu? Ternyata ini suami lebih tertekan dari yang pertama. Sebentar lagi dia mungkin wassalam itu. Ya. Nah ini makanya yang kadang orang hari ini nggak tahu Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau pengen suaminya itu lancar, hari ini rezekinya baik, dan dia nggak ngapa-ngapain, dan dia itu tidak melakukan hal-hal yang di luar ya norma agama dan norma etika, sebetulnya kuncinya satu, beli dia kepercayaan Bu. Kalau ibu percaya sama dia, insya Allah dia itu akan memberikan kepercayaan juga kepada ibu. Tapi semakin ditekan, dia semakin seperti air Bu. Dia akan keluarnya kemana-mana. Ya, siap Bu ya, insya Allah ya memberi kebebasan Bu ya. Masya Allah. Tapi ya juga luar biasa kan, nanti diberi kebebasan, nanti suami saya bebas poligami Ustaz. Ya enggak juga lah ya, insya Allah. Suami itu poligami Bu. Itu bukan karena biasanya bukan karena sok-sokan atau jagoan ya, karena biasanya itu adalah kebutuhan. Jadi kadang-kadang beberapa teman saya yang saya lihat dia poligami dan lain-lain itu karena dia merasa kebutuhan sebetulnya. Ya, jadi kalau nggak ada kebutuhan sebetulnya dia nggak akan poligami juga. Jadi tenang aja Bu. Dan biasanya orang-orang yang sudah dicukupkan istrinya, dia biasanya jarang yang poligami. Nah ini B.J. Habibie aja Bu. Orang terkenal di negara ini itu sampai pernah menyampaikan kata-kata yang luar biasa menurut saya. Di dunia ini mana ada laki-laki yang gak ingin mendua. Itu ucapan beliau. Artinya kan dia juga sama kan ya, sebagai yang ngomong gitu kan ya. Artinya laki-laki itu gak cukup satu. Ibu mau tahu buktinya? Karena nanti janji Allah ketika laki-laki masuk surga disediakan berapa bidadari Bu? Bukan satu bidadari. Di sana menurut beberapa ini ya hadis ya, ada yang bilang 70, ada yang bilang 72. Ada yang bilang lagi mungkin jumlahnya di bawah itu. Tapi bukan satu. Jadi memang fitrah laki-laki itu memang pengennya berapa Bu? Lebih dari satu. Tapi kata B.J. Habibie, tapi Ainun yang mencukupkan saya cuma satu. Berarti bolanya ada di mana Bu? Di istri, di ibu-ibu. Ini rahasia tapi nggak apa-apa saya kasih tahu. Bu ya. Jadi rahasia suami tidak poligami itu ada di mana Bu? Bukan di suami tapi di mana Bu? Di istri. Kecuali suami yang mungkin makomnya udah tinggi kali Bu ya. Dia ketika poligami ngomongnya menjalankan sunnah. Ya sudah repot lah ya kalau udah kayak gitu ya. Itu takdirnya ibu-ibu ya. Kalau memang dia udah menjalankan
sesuai sunnah dan itu baik-baik, ke ibunya juga baik. Artinya apa? Beberapa teman saya yang poligami dia alhamdulillah dengan istri pertamanya nggak ada masalah. Ustadz guru saya pun Ustadz Duna Dr. Rwandi Tarmizi pun sangat tidak menyukai kalau ada orang tuh ganti istri. Nambah boleh tapi kalau ganti berarti ada masalah. Kan nggak boleh Bu. Kawin dengan istri kedua akhirnya istri pertama dicerai. Ya, yang boleh itu nambah bukan ganti Bu ya. Nah, ini nggak bener kalau sampai ganti. Kata ibu-ibu yang bener nggak dua-duanya Ustadz. Saya saja udah cukup. Siap Bu, itu memang betul kata ibu-ibu ya. Kalau kata mama gitu ya udah oke aja dah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kenapa kembali lagi Bu? Kenapa saya beri judul kekuatan wanita? Ternyata ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku wafat yang lebih berbahaya terhadap laki-laki daripada wanita. Jadi pada dasarnya kalau sudah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah yang paling besar adalah wanita. Berarti wanita itu kuat apa tidak Bu? Kuat Bu. Hari ini tuh wanita itu sangat kuat. Berapa banyak orang hari ini menjadi orang yang hebat karena ada siapa Bu? Di belakangnya itu siapa Bu? Istrinya, orang yang hebat. Makanya kalau kita lihat ada orang yang hebat hari ini, itu biasanya karena ada istri yang hebat. Dan mohon maaf, hari ini pun ada penjahat, koruptor, pemakan harta rakyat. Itu karena ada siapa di belakangnya? Istri juga. Loh, saya mengatakan seperti ini memang terjadi. Ini kaitannya dengan cinta dan harta Bu. Berapa banyak orang hari ini yang tidak mengerti hakikat cinta. Akhirnya ketika suaminya itu tidak dijadikan qawam, kan jelas ya dalam surat dalam surat An-Nisa ayat 34. Di situ kan Allah berfirman, ar-rijalu qawamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya itu laki-laki itu pemimpin para wanita. Tetapi berapa banyak hari ini hancur rumah tangga karena kebalik. Yang memimpin itu wanita. Bayangkan Bu, ketika suami mau berangkat kerja, itu yang masuk adalah teror dari seorang wanita. Pak, hari ini kontrakan harus bayar. Anak bayar sekolah udah ditanyain bu gurunya 2 minggu. Telat gitu kan. Dan ini listrik, air dan lain cicilan belum pada bayar. Pokoknya papa harus bawa uang 3 juta nanti sore. Yang terpikir suami apa? 3 juta. Pengalaman dia bulan lalu nggak bawa 3 juta, dia tidur di luar kamar. Sehingga dia mengalami trauma. Ini gimana caranya? Akhirnya dia datang ke kantor dengan perasaan galau. Gimana caranya saya mendapatkan 3 juta sedangkan gajian masih 5 hari lagi. Akhirnya karena posisi dia sebagai bendahara, posisinya sebagai orang keuangan yang dia memang mengatur keuangan, muncullah ide yang disebabkan oleh bisikan setan. Kamu gajian 5 hari lagi, tadi ya Tuan Putri sudah memberi aba-aba, kamu pulang harus bawa 3 juta, maka ambillah itu yang 3 juta dari uang kantor, insya Allah ya, setan aja pakai insya Allah. Insya Allah 5 hari lagi itu akan dibayar. Loh betul loh Bu, setan itu membawa-bawa nama Allah itu sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa turun ke bumi ini karena dia melakukan kesalahan. Itu siapa yang membisikin? Jin, setan. Dan setan itu membawa-bawa nama Allah. Makanya kadang mungkin Nabi Adam saking percayanya sama Allah, ketika disebutkan nama Allah oleh setan, dia percaya. Ya, jadi Nabi Adam ini bukan salah 100% Bu ya, karena mungkin saking taatnya sama Allah, dia mendengar setan membawa nama Allah, dia percaya. Hati-hati. Akhirnya suami tadi ketika dibisikin setan, dia ambil 3 juta, selamat dia. Sampai di rumah istrinya tersenyum, selesai. 5 hari lagi dia membagikan, dia baru ingat lihat catatan bahwa nama dia itu dari gaji dia yang 10 juta, ternyata sudah diambil bulan lalu 9,5 juta. Jadi tinggal berapa Bu?
500.000. Bisa nggak bayar yang 3 juta tadi? Tidak. Maka ketika suami 5 hari yang lalu mengambil pun itu sudah ada dosa. Berarti dia gosop, atau dia mencuri, atau dia korupsi. Maka ini Bu, saya bilang, kekuatan wanita itu sangat besar. Dan rumah tangga, anak-anak ibu akan menjadi anak-anak yang soleh atau tidak solehah. Itu tergantung ibunya. Kalau ibunya suka menekan suami, yang akhirnya suami korupsi, yang akhirnya suami yang mengambil yang bukan haknya, bagaimanapun mungkin 3 juta yang disuapkan kepada anak istrinya tadi menjadikan istrinya salehah, menjadikan anak-anaknya solih dan solihah. Banyak orang hari ini Bu, orang hartanya banyak, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri, istrinya kalau dikasih tahu melotot matanya Bu. Matanya melotot, kadang-kadang ngomelin suaminya di depan orang lain. Berapa banyak orang hari ini anak-anak tidak mau dikasih tahu oleh orang tuanya. Dikasih tahu matanya melotot, kadang sama orang tua marah, sama orang tua berani, bahkan ada yang bisa menendang orang tuanya. Lalu siapa yang mau disalahkan? Selalu dalam kajian bapak-bapak, selalu saya bilang, yang harus bercermin adalah ayah. Bapaknya yang harus bercermin. Apakah rezeki yang dibawa oleh seorang ayah ini adalah rezeki yang halal dan thayyib? Bagaimana mungkin kalau yang bukan haknya tadi dibawa itu akhirnya dikasih makan ke istrinya akan menjadikan istrinya salihah? Makanya banyak orang hari ini, anaknya ustadz, anaknya kiai, punya pondok pesantren, ya akhirnya dihitbah, dinikahi oleh seorang laki-laki yang juga solih. Ya, anehnya ketika dia sudah mulai diperistri, sudah mulai dijadikan istri. Yang tadinya anaknya seorang kiai, anaknya seorang ustadz, anaknya ulama. Ketika sudah dibawa oleh seorang suami, luntur kesalehaannya. Tidak lagi yang tadinya suka sholat tahajud, sekarang gak pernah sholat tahajud. Yang tadinya tidak pernah melupakan sholat tepat waktu, sekarang sholatnya tidak tepat waktu. Saya sebagai seorang suami saja Bu, saya selalu yang saya salahkan adalah diri saya. Berarti mungkin ada rezeki yang haram yang ada muncul dari diri saya. Jadi saya kadang-kadang juga malu untuk menyalahkan istri. Saya yang salah mungkin. Saya yang salah. Dia itu kan dari ayahnya, dalam keluarganya dia, itu hartanya harta yang halal. Dia tumbuh menjadi seorang anak yang salihah. Tapi kenapa setelah diperistri oleh seorang suami, dia menjadi tidak salihah? Kenapa sekarang dia mulai berani kepada suaminya? Kenapa dia sekarang lebih suka ngerumpi daripada ngaji? Lebih suka megang gadget daripada megang Quran? Siapa penyebabnya Bu? Yang pencari nafkah itu kan suami. Makanya peran istri, kekuatan wanita untuk menjaga keberkahan cinta dan keluarga hari ini Bu, adalah bagaimana seorang istri memegang teguh syariat Allah. Katakan kepada suami Anda, ketika suami Anda berangkat kerja, katakan kepada dia Bu, duhai suamiku, aku dan anak-anakmu insya Allah tahan tidak makan, menahan rasa lapar. Kami insya Allah tahan. Tapi demi Allah, aku dan anak-anakmu ini tidak akan tahan panasnya api neraka. Bawalah rezeki yang halal dan thayyib ke rumah ini saja. Jangan bawa rezeki yang haram, duhai suamiku sayang. Maka suaminya ketika dia berangkat kerja, dia akan lebih menjadi orang yang pede Bu menghadapi dunia. Dia tidak tahan, dia akan tahan menghadapi godaan dunia, baik itu berupa wanita, baik itu berupa harta. Dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, karena istrinya sudah membisikkan. Dan apa yang tadi saya katakan tadi adalah ternyata bisikan istri-istri para salafus salih, orang-orang terdahulu. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat, tabi'in, dan seterusnya para ulama itu ternyata yang dibisikkan. Maka celaka rumah tangga hari ini ketika seorang istri
yang dibisikin ketika suami mau berangkat kerja tadi, Bu. Kamu harus bawa uang segini, uang ini nggak ada, uang ini nggak ada. Pokoknya mama harus beli ini, harus beli itu. Itu bukan contoh seorang istri salafus soleh yang akan menjaga keberkahan rumah tangga. Kalau ibu akan menjaga keberkahan rumah tangga, ingatkan dia. Mohon maaf Bu, hari ini saya mungkin tidak banyak ngomongin teori karena saya pelaku hari ini. Saya kerjaan saya ya di perusahaan ya, Satriawan di Tarmizi komisaris, saya direktur utamanya. Kami di SWM itu banyak menerima pebisnis-pebisnis yang kami dampingi. Ini kejadian nyata, Bu. Kejadian nyata. Ada salah satu pengusaha, ya mungkin dia terkenal hari ini. Mungkin ibu-ibu kalau lihat di YouTube mungkin kenal. Dia seorang yang banyak di YouTube, banyak di endorse sana sini. Pengusaha, Bu. Seorang laki-laki ini banyak dikenal hari ini karena pengusaha. Nah, qadarullah usahanya tadi itu setelah kami lihat, kami assessment, ternyata perusahaan ini usahanya tidak syariah. Akhirnya kami coba betulkan untuk bagaimana usahanya ini sesuai dengan syariat. Tapi muncul setelah kami dampingi pun muncul bisikan-bisikan setan yang luar biasa. Seorang suami ini di mana dia membutuhkan dana yang sangat besar hari ini, muncullah akhirnya bisikan setan, datanglah ya, seolah-olah bala bantuan hari ini dia ingin diberikan dana ya hibah besarnya 50 miliar. Tanpa harus pertanggungjawaban, tanpa harus dikembalikan. Apa enggak seenak-enaknya dana itu, Bu? Sangat seenak-enaknya dana. Kalau investasi kan harus ada bagi hasil, dana juga harus dipertanggungjawabkan kembali. Ini 50M tidak ada, Bu. Ini kisah nyata, Bu. Orangnya masih hidup hari ini, alhamdulillah. Kalau beliau nonton pun beliau mungkin senyum-senyum. Dia mau diberikan 50M, ya. Tetapi karena dia udah ngaji, karena dia udah tahu, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Apa? Ternyata yang bawa, yang mempertemukan dengan yang mau ngasih 50M, ya, ini dana hibah ya, dari pemerintah ini, itu ternyata minta bagian 10%, 20% dari uang tadi. Berarti kan ini orang dalam, tetapi dia minta fee. Ini sekaligus pembelajaran, Bu. Kalau suami ibu bekerja di instansi, apalagi instansi pemerintahan, ketika dia harus menggelontorkan dana, misalnya taruhlah 10 juta, 20 juta, 10 miliar, 50 miliar, tugasnya dia memang mengeluarkan dana tadi untuk mungkin bantu UMKM, atau membantu pengusaha, atau membantu sebuah institusi. Memang tugasnya dia mengeluarkan. Apabila dia dikasih, apalagi minta, hukumnya haram. Karena ini namanya riswah, sogok. Jadi tidak boleh. Ustadz kan dia terima kasih, haram, Bu. Tidak boleh seseorang memberikan ucapan terima kasih atau meminta dikasih ucapan terima kasih karena asbab dia bekerja di sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta, karena dia menggelontorkan atau membantu mengeluarkan dana tadi. Itu haram, Bu. Hukumnya namanya riswah. Ya, tidak boleh. Jadi dikasih saja tidak boleh, apalagi meminta. Ini lagi viral nih hari ini kan. Ya, seseorang yang memang harusnya memberantas korupsi hari ini menjadi pesakitan, ya, menggunakan rompi merah karena dia meminta. Itu disebut sebagai kejahatan tertinggi. Ya, disebut sebagai pemerasan. Nah, di dalam hukum itu derajatnya tertinggi pemerasan. Terendah itu dia dikasih diterima. Habis itu berharap. Habis itu yang paling tinggi meminta, itu memeras. Nah, singkat cerita, orang tadi udah ngerti kan bahwa ini nggak boleh. Akhirnya dia galau, dia nggak mau nerima. Padahal 50M di depan. Seandainya dia minta 10% pun masih ada uang 45M di tangan. Dia minta 20% pun masih ada 40M di tangan. Karena udah tahu dia ragu, dia nggak mau kan sebetulnya, tapi dia butuh. Akhirnya dia memutuskan untuk jalan. Sampai akhirnya ketemu dengan saya dan kita ngobrol gitu kan. Tapi dia ingat, tadi waktu berangkat di rumah istrinya membisikkan apa kepada dia? Bang,
abang mau terima uang nggak kecil ini bang, gede banget bang. Coba tanya sama ustadz bang, itu boleh apa enggak bang? Suaminya bilang enggak. Suaminya enggak bilang langsung ke istrinya enggak. Tapi dia cerita ke saya sudah berniat enggak tanya antum ustadz. Karena kalau tanya antum pasti aneh tahu jawabannya. Jadi nanti mau ngasih tahu aja, pura-pura bagaimana, aduh udah kadung ustadz terima 40 M. Jadi dia sudah merancang seperti itu, tapi istrinya masih membisikkan. Ketika berangkat dia bilang, bang, abang mau terima duit gede banget bang sebentar lagi, tolong tanya ustadz bang. Ya, aku takut bang. Itu Masya Allah tabarakallah, doa istri nih bu, luar biasa. Suaminya tidak mau tanya kepada kita selaku pendamping. Ya, dia merencanakan untuk tidak nanya. Ada hal ketemu dengan saya memang mau tanya sesuatu yang lain, qadarullah mulut ini dibukakan sama Allah, tanya bu. Ustadz ini kan nggak apa-apa ya, kan saya, jadi dia punya teori pembenaran. Bu, Ustadz, saya itu merem Ustadz, jadi kan saya terima apa adanya aja, pokoknya totalnya sekian Ustadz. Saya nggak mau tahu dia dapatnya berapa, yang penting ke sayanya cuma 40 M Ustadz. Jadi dia merasa benar, karena dia nggak mau tahu. Satu hal yang akhirnya meruntuhkan semuanya, saya tanya sama bapaknya ini, sama yang saya damping ini. Antum tapi nanti tanda tangannya 40 apa 50 M? Ya 50 M Ustaz. Berarti antum tahu nggak? Tahu Ustaz, haram ya akhi. Dia bengong ada mungkin hampir 5 menit bu, bengong. Jadi haram Ustaz. Dan akhirnya dia karena sudah berazam tidak pengen makan yang haram dan jatuh 2 kali, dia ke kamar mandi. Afwan Ustaz, saya kamar mandi. Dan saya dengar dia menangis di kamar mandi. Sambil masih bersesekukan, ketemu saya lagi mengatakan, berat memang Ustaz ya. Tapi saya sudah berazam, saya tidak mau makan yang haram lagi Ustaz. Saya batalkan Ustaz, saya siap. Padahal dari rumah saya tadi udah jaga nih mulut gak ngomong sama antum. Tapi qadarullah kenapa aneh tanya sama antum Ustaz. Saya sadar mungkin Allah sayang dengan saya Ustaz. Dia nangis bu. Nangis itu menahan kegalauan dalam hidupnya. Pengen terima uang cuma-cuma aja kok dipersulit. Katanya. Ada Allah ya akhi yang akan meminta pertanggungjawaban antum nanti di akhirat. Akhirnya dia lemes, dia mengatakan, siap Ustadz, kalau gitu nanti pulang dari sini saya batalkan Ustadz, saya nggak jadi. Pak, kalau nanti nggak di forum ini, di depan aneh, nanti antum pulang, yang ngegoda setannya lebih jago. Ustadz Rangga itu udah ada yang lebih hebat lagi, pasti bisa. Nanti antum tanya deh coba, bisa nggak Pak kalau sekarang dibatalinya? Siap Ustaz, ditelepon bu di depan saya. Assalamualaikum Pak, siap. Kita udah siapkan Pak, siap cair di depan saya di loudspeaker. Pak, maaf. Setelah saya pertimbangkan lebih lanjut Pak, saya batal ambil ini Pak, 50 miliar hibah. Loh Pak, bagaimana mungkin? Itu ngomong di loudspeaker di depan saya. Karena saya minta ngomong, karena nanti kalau udah sampai di mobil bu, lupa lagi bu. Pentingnya orang hijrah ini harus didampingin ya kayak gini bu. Ini ngomong di depan saya, Pak saya lepas ini Pak 50 miliar. Loh bagaimana mungkin Pak, ini udah siap cair. Kenapa? Bapak pikir-pikir lagi Pak. Bapak ini lagi segala macam. Tidak Pak, saya sudah ya bahasanya konsultasi. Dan memang ini melanggar syariat, saya tidak teruskan. Allahu Akbar. Habis itu dia diam lagi, mau sesegukan lagi. Pertama dalam hidupnya, dia menolak uang cuma-cuma 50 miliar dalam hidupnya. Karena apa bu? Kekuatan tauhid bu. Dia sudah bertauhid kepada Allah, agama dia coba dia sempurnakan dengan iman dan takwa, ngaji sudah. Tapi yang paling penting bu, saya ingat di sini, istrinya tadi membisikkan sebuah kata-kata, tanya Ustadz bang, saya takut bang. Allahu Akbar. Di mana istri yang dia yang lain, istri-istri yang lain mungkin, mohon maaf bu,
karena memang istrinya dia lebih dari satu, alhamdulillah. Dan soleha-soleha seperti itu, Masya Allah, saya kagum. Jadi mungkin istri yang lain akan berkata, bang segera cairkan bang, kita udah lama nggak makan bang. Dan yang barusan menolak 50M itu bu, rumah dia sudah jual, mobil sudah dia jual, tanah dia sudah jual. Betul bu, hijrahnya dia memang luar biasa. Makanya saya kawal terus supaya dia ini bertahan, karena memang berat bu. Hari ini kalau cuma ngomong hijrah doang itu gampang. Tapi kalau ketemu kayak gini mengsol lagi bu biasanya. Dan banyak hari ini bu. Betul, banyak sekali hari ini. Saya bertemu banyak pengusaha yang hari ini bu. Lagi-lagi ini saya yakin gaya hidupnya. Lagi-lagi mungkin gaya hidup istrinya. Makanya hati-hati bu. Ibu-ibu paling besar ibu-ibu beli tas berapa bu harganya? 200 juta. Oh 1000. Saya pernah ketemu dengan istrinya yang seorang yang jet set mungkin ya kan? Dia bilang, Ustadz, saya mohon maaf bulan ini nggak beli emas dulu yang 100 gram. Kenapa? Karena saya baru beli tas. Padahal 100 gram itu harganya berapa bu? 100 juta kan? Tas 100 juta itu harganya merek apa itu bu? Apa? Hermes. Bukan Hermes bu ya bacanya ya. Yang benar bacanya apa bu? Apa Louis Vuitton? Bacanya bukan Louis Vuitton bu ya. Udah LV aja deh. Nah, itu tas-tas kayak gitu bu. Saya berpikir bu. Padahal kalau ditempatin itu kan sama sebetulnya ya. Ibu bawa kosmetik, bawa bedak. Yang harganya 100 juta dengan yang 100 ribu kira-kira sama nggak bu? Sama. Yang repot bawa tas 100 juta, dalamnya 2.000 rupiah, itu yang repot. Makanya saya bingung gitu, kadang-kadang orang, saya bawa dompet ini kan, kadang-kadang ada dompetnya orang, dompet pakainya yang kulit, harganya mungkin 2 juta. Dalamnya 5 ribuan buat apa? Mending harganya cuma 10 ribu, 20 ribu kan? Dalamnya nggak ada malah itu kan. Jadi maksudnya hari ini bu, tolong tahan gaya hidup. Ini di ibu-ibu juga berpengaruh. Kalau kira-kira istrinya aja belanja tas 100 ribu, berapa pendapatan suaminya bu? Ya mohon maaf bu ya. Jadi makanya hari ini bu, ini hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fitnah paling tinggi adalah wanita. Makanya sekarang kenapa wanita menjadi fitnah? Karena wanita itu penentu. Di dalam hubungan rumah tangga, wanita ini penentu. Apakah suaminya akan menjadi dia bengkok setelah diteror? Apakah dia itu akan menjadi tetap lurus walaupun diteror oleh istrinya? Mohon maaf bu, saya mengatakan teror ini karena ini gini bu. Kata-kata marah-marah itu kalau bagi seorang suami itu apa ya? Mungkin amplitudonya atau frekuensinya itu rendah. Yang bahaya ini bisikannya bu. Jadi nadanya pelan, tapi itu menusuk. Gak bawa uang, tidur di luar. Itu bu, frekuensinya sangat tinggi bu. Itu detak jantungnya laki-laki kencang. Jadi bisikan sederhana, tapi itu amplitudonya gede banget. Artinya apa? Seorang istri di sini berbahaya kalau dia tidak mengikuti syariat. Makanya ketika suami bisnisnya mohon maaf, hari ini bisnisnya mungkin ada yang tidak sesuai syariat. Kerjanya di tempat yang tidak sesuai syariat, ada yang haram. Peran istri di sini, makanya saya ambil judul peran istri dalam menjaga keberkahan, cinta dan harta adalah peran istri untuk mengingatkan suami. Mas, kalau seandainya kamu sudah tahu, kamu kerja di lembaga keuangan ribawi itu haram. Kita sudah ngaji pendapatannya haram. Sedangkan sekarang saya dan anak-anak kamu menggunakan fasilitas ini. Demi Allah, aku ridho seandainya semua fasilitas ini dilepaskan dari diri saya. Itu perannya istri. Sehingga suami yakin bu hari ini. Saya pernah punya bu, ada murid ya di sekolah Muamalah Indonesia, seorang kepala cabang. Nanti ibu-ibu
cari cek ya di internet, saya kasih judul suami dan ayah yang apa lupa ya saya. Udah lama banget soalnya. Ayah dan suami yang gentleman atau yang satria gitu ya, lupa saya. Itu sempat viral. Karena ternyata dia ini kepala cabang mobil, Bu. Kepala cabang mobil, di mana kepala cabang mobil itu, dia mobil orang hari ini kalau paling banyak itu belinya cash apa kredit, Bu? Kredit. Nah, sebagai kepala cabang, ternyata dia itu harus meng-ACC form kredit, itu dalam sehari itu bisa lebih dari 10 kali, Bu. Dia kebetulan qadarullah itu menjadi orang yang berprestasi. Dia selama menjadi sales, akhirnya menjadi kepala cabang, dia pernah jualan mobil sebulan itu 360 mobil kalau nggak salah. Berarti sehari dia jualan berapa, Bu? Kalau sebulan 360? 12 mobil, Bu ya. Sehari jualan 12 mobil, Bu. Dan rata-rata kredit, Bu. Sampai akhirnya dia datang, awalnya mulai dengan dia menyetel radio gitu ya, dia dengarkan ya, kalau nggak salah dia dengerin Roja atau apa saya lupa, dia dengerin kajian, terus akhirnya dia tahu, oh itu riba apa, akhirnya datang di kajian. Saat itu datang di kajian Ustaz Irwandi, akhirnya kajian, kalau nggak salah pernah datang di kajian saya, mendengarkan sebuah hadis, la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qolahum sawa. Laknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemakan riba. Siapa pemakan riba? Bank, rentenir, lembaga keuangan ribawi. Yang memberi siapa? Kita nasabahnya. Yang mencatat siapa? Pegawainya. Yang menjadi saksi siapa? Mungkin notaris yang mencatatnya. Dosanya sama sarwa keneh sami mawon podowai. Dosanya sama ternyata, Bu. Sedangkan dia bersaksi ternyata, memberikan approval kepada orang yang melakukan riba. Orang kalau melakukan riba, kredit mobil, dosanya sekali. Dia kepala cabang, sehari 12 kali menandatangani akad riba, Bu. Berapa itu kebayang? Padahal dosa riba yang paling rendah, dosa riba itu ada 72 tingkatan. Yang terendah sampai yang tertinggi di 72 tadi. Yang terendah dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Naudzubillah. 3 bulan setelah dia mendengarkan hadis ini, dia tidak bisa tidur, Bu, sebagai kepala cabang. Akhirnya dia pengen keluar, lagi-lagi peran istrinya, Bu. Istrinya di awal-awal mengatakan bahwa siap untuk hijrah. Penting ini. Makanya diawali dari situlah suami memantapkan diri. Akhirnya telepon saya, Ustadz, hari ini keputusan. Saya akan resign sebagai kepala cabang karena asbab 3 bulan saya nggak bisa tidur, Ustadz. Saya nggak bisa tidur ini, saya mau resign. Antum ngomong sekarang resign, anda resign. Jangan, Pak, saya nggak mau. Nanti antum nggak bisa makan. Ngomong ke saya yang jadi masalah. Antum sholat istikharah, itu keputusan antum. Akhirnya dia istikharah, dia putuskan resign, Bu. Yang gajinya itu, Bu, mohon maaf, Bu ya, kalau gaji mungkin kecil. Pendapatannya saya lihat waktu itu, Bu, Masya Allah, bukan puluhan juta lagi, Bu. Itu luar biasa. Dan paling besar pendapatannya, Bu, ternyata dari leasing. Jadi orang kalau beli mobil cash hari ini, dapatnya, kalau yang pernah suaminya sales atau pernah jadi sales, itu dapatnya kecil kalau orang beli cash. Tapi kalau pakai leasing, itu bisa 2 digit, Bu, 1 mobil dapatnya. Itu diceritakan oleh para sales yang hijrah, cerita langsung ke saya. Makanya orang diarahkan untuk kredit. Makanya waktu itu saya juga bingung, waktu saya pernah bilang, Pas, kalau saya beli cash, kayaknya nggak nafsu salesnya. Karena dapatnya dikit, Bu. Ternyata dia mendapatkan uang dari jalur yang haram. Akhirnya, Bu, dia menjadi keluar dari sana, yang biasa pegang uang puluhan ratusan juta, sekarang dia jualan baslok, Bu. Bakso cilok. Dijual 3.000, 5.000. Seorang kepala cabang yang mobil manapun kata dia mobilnya merek tertentu, tapi semua mobil mewah di merek-merek yang lain dia pakai, Bu.
namanya kepala cabang. Keliling dunia nggak ngeluarin duit. Asbab prestasi dia jualan segitu banyak, Bu. Itu dia cerita di hadapan saya makanya bingung kalau terima uang banyak. Dia beli kamera, berapa hari kemudian kameranya hilang. Beli bolpen buat tanda tangan ini, mereknya yang paling terkenal apa, Bu? Mungkin Montblanc kali ya, yang paling mahal. 1,5 juta buat tanda tangan, hilang. Baru dipakai buat sekali tanda tangan, hilang. Jadi dia itu bingung, sandal di masjid hilang. Sandal itu ada ribuan loh, Bu, di masjid. Ini nanti. Itu kok kenapa yang hilang punya dia doang? Harusnya kalau mau semua hilang atau digaruk gitu kan. Yang hilang punya dia. Ini tapi nggak boleh, Bu, ya, kalau ada sandal hilang, wah hartanya haram kali. Nggak boleh. Ini untuk menakar diri kita pribadi, nggak boleh untuk orang lain. Sampai akhirnya dia tinggalkan itu semua, Bu. Akhirnya dia sekarang jualan seperti itu, Bu. Dan dia mengatakan yang paling berat sebetulnya anak saya, Ustadz. Biasanya tiap kali dia, anak SMP, SMA dia, tiap hari itu yang warna merah, uang jajannya, sekarang nggak dikasih dan hanya untuk naik angkot. Asbab siapa, Bu? Suami istri berazam, takut sama Allah. Takut hanya sama Allah, mereka berdua berazam, mereka rela merepas uang yang puluhan dan ratusan juta ini kembali kepada Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah, dia merasakan hari ini, saya lebih bahagia dengan keadaan saya seperti ini, Ustaz. Dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin sama orang, kamu itu bodoh banget, semua orang pengen jadi seperti kamu resign katanya. Apa, nggak usah terlalu jadi orang tuh, nggak usah terlalu munafik, nggak usah terlalu jadi orang yang sangat-sangat apa disebutnya, Bu, kalau Islam terlalu ini, terlalu fanatis, terlalu keras, aliran keras, dia cuekin, Bu. Masya Allah, tabarakallah, Bu. Hari ini saya mendapati banyak orang-orang yang hari ini itu di depan mata saya, mereka hijrah asbab karena istrinya yang menguatkan dia. Saya pengen berpesan kepada ibu-ibu semuanya hari ini. Jika ada suami-suami ibu yang pengen hijrah dari kejelekan kepada kebaikan, jadilah istri yang akan menemani dia di dunia dan di akhirat, Bu. Bagaimana caranya ibu akan menjadi istri dia di dunia dan di akhirat? Karena belum tentu istri di dunia menjadi di istri di akhirat. Contohnya siapa, Bu? Istrinya Nabi siapa? Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Dia tidak menjadi istrinya di akhirat, Bu. Jadi belum tentu istri di dunia itu menjadi istrinya di akhirat. Jadilah istri di dunia dan dengan akhirat dengan cara apa, Bu? Peganglah syariat, bisikkanlah selalu syariat di telinga istri Anda, bisikkanlah selalu agama di telinga suami, ibu-ibu sekalian. Maka insya Allah ibu-ibu akan menjadi istri di dunia dan istri di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, Bu, ya. Terakhir sebelum mungkin nanti tanya jawab, Bu, ya, kalau ada yang mau bertanya, resep untuk bagaimana ibu bisa mempertahankan keberkahan dalam rumah tangga 4 saja, Bu, insya Allah yang akan kita garis bawahi hari ini, Bu. Mohon nanti dicatat atau nanti saya kasih linknya. Insya Allah ini sudah saya rangkumkan, Bu, ya. Ibu nanti bisa murojaah lagi. Nanti insya Allah saya share linknya. Ini sudah ada. Yang pertama, Bu, ya, cara untuk wanita ini tidak menjadi fitnah, ya, di dunia, ya, dan akan menjadi keberkahan bagi rumah tangga. Yang pertama adalah mensyukuri pemberian suami. Ya, Nabi SAW ya bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ya ketika sholat. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak.
Jadi yang dikatakan kufur sama suami itu bukan berarti kufur sama Allah, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu sesuatu yang dia tidak berkenan di hatinya, istrinya tidak berkenan terhadap suami, niscaya dia berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa banyak wanita hari ini sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun. Suaminya melakukan satu kesalahan, dengan ringannya mulut ini berkata, emang kamu gak ada baik-baiknya, emang kamu gak ada benar-benarnya, emang kamu itu tidak ada baik-baiknya di mataku. Na'udzubillah min dzalik, Bu. Calon penghuni neraka dia. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ibu keluarkan kata-kata itu kepada suami, Bu, ini sudah dijamin masuk neraka oleh siapa, Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kebaikan suami selama 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tidak pernah dianggap apapun. Dengan ringannya dia mengatakan, emang kamu suami gak ada benar-benarnya, emang kamu suami gak ada baik-baiknya, emang kamu gak ada gunanya. Na'udzubillah min dzalik, Bu. Bisa dipahami, Bu, ya? Bersyukur atas pemberian suami. Ini kunci yang pertama. Kunci kedua, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata. Jadi istri di kalangan bidadari yang lainnya itu berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu dan sang suami hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Bayangkan, Bu. Jadi istri-istri dia yang lain di surga itu nggak terima, Bu. Kalau ibu bentak-bentak suami, ibu bikin marah suami, ibu ngomelin suami, itu ada yang nggak terima, Bu. Mohon maaf, Bu, ya. Jadi kita ini punya simpanan insya Allah. Tapi di surga, bukan di dunia. Ya. Pulang dari sini, papa boleh punya simpanan. Tapi jangan di dunia, cukup di surga saja nanti. Dia senang, Bu, kalau dikatakan gitu kan. Berarti dia yakin kan pengen masuk surga. Artinya apa, Bu, di sini? Ya, bahwa jangan membuat suami marah, ya, dan jangan sakiti hati suami, Bu. Itu penting. Insya Allah ini menjadi keberkahan buat seorang istri. Yang ketiga, Bu, memiliki sifat qanaah. Apa, Bu, qanaah? Merasa cukup, Bu. Hari ini berapa banyak, Bu? Saya setiap kajian selalu saya tanya. Coba saya tes di sini. Kalau istri dikasih sama suami uang bulanan 5 juta, habis gak, Bu? Habis. Dikasih 10 juta, habis gak, Bu? Dikasih 25 juta, habis gak, Bu? 50 juta, habis. Artinya semua kalau dikasih wanita insya Allah habis. Karena memang suami istri itu kompak. Kerjaannya workshop. Suami work, istri shop. Makanya workshop. Insya Allah, Bu, ya. Jadi merasa cukup. Berapapun yang dikasih suami insya Allah cukup. Hari ini ibu-ibu pakainya logika. Makanya akhirnya ribut dengan suami. Mana mungkin kebutuhan rumah tangga kita 15 juta, kamu kasih aku 5 juta. Mana mungkin kita hidup, kamu anak sudah 6, rumah ya butuh banyak ini, masa kamu kasih cuman segini? Mana mungkin suamiku? Itulah seorang istri yang hanya mengandalkan logika. Padahal dia punya Allah. Harusnya ketika anak sudah 6, kebutuhan banyak, bayar sekolahnya banyak, suami ngasih apa adanya. Ketika datang kepada suami dikasih, mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihat. Terima kasih duhai suamiku. Ini adalah rezeki yang terbaik, halalan thayyiban yang diberikan kepada Allah. Aku doakan mudah-mudahan engkau mendapatkan yang lebih banyak lagi, sehingga engkau akan mendapatkan keberkahan dan aku pun akan mendapatkan keberkahan dari itu, Bu. Masya Allah, betapa senangnya suami yang seperti itu. Dipeluk, diberikan servis yang terbaik. Kalau sekarang kan enggak, tergantung berapa sih Ustadz yang dikasih.
Kalau gede ya saya servis Ustadz, kalau enggak ya self service saja Ustadz. Naudzubillah min dzalik, Bu. Jangan seperti itu, Bu ya. Berapapun yang dikasih kepada seorang suami, ibu harus memberikan servis yang terbaik. Jelas, Bu ya? Jadi merasa cukup qanaah ini penting. Ya. Dalam surat At-Tolak, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Artinya, ini mohon maaf, setelah ibu mendengarkan ayat ini, setelah ibu melihat dan mengetahui apa arti ayat ini, insya Allah ibu tidak akan pernah mengeluh dan selalu merasa cukup di hadapan suami. Apa, Bu, kandungan harta ini? Artinya apa yang diberikan kepada suami itu sebetulnya siapa yang ngasih, Bu? Allah. Berarti kalau ibu kufur kepada apa yang diberikan suami, sejatinya ibu kufur kepada siapa, Bu? Allah. Naudzubillah min dzalik. Ibu berani, Bu, kufur sama Allah, Bu? Nggak berani. Maka berapapun yang Allah berikan kepada ibu lewat suami, ini yang benar. Bukan seberapa pentingnya suami itu bekerja. Hari ini, Bu, mohon maaf, saya membuktikan dengan istri saya, Bu. Demi Allah saya katakan, Bu. Saya pernah punya usaha, Bu. Saya mati-matian ini di sini, Bu, untuk menghasilkan omset, untuk menghasilkan uang laba yang besar, Bu. Minus. Saya udah berusaha keras, saya curahkan seluruh pemikiran saya di salah satu usaha yang ini, Bu. Itu hasilnya minus. Tapi ada satu usaha, saya slow ngejalaninya dengan istri saya diemin aja. Bahkan saya nggak banyak usaha di sana. Tapi justru yang di sini itu malah menghasilkan, Bu. Ya Allah, saya lalu bilang sama istri saya, demi Allah kita harus semakin yakin yang ngasih rezeki siapa, Bu? Allah. Bukan upaya kita, bukan usaha kita. Makanya hari ini kalau ada seorang suami gak mau keluar dari pekerjaannya padahal pekerjaannya haram, karena sejatinya dia masih mentuhankan pekerjaannya, masih menganggap Allah pekerjaannya. Karena dia berkata, kalau aku keluar, nanti siapa yang menafkahi anak dan istriku? Dia merasa bahwa pekerjaannya adalah Allah. Salah atau betul itu, Bu? Maka suami dan pasangannya istri yang sudah yakin dan punya ketahuitan sama Allah, dia akan meninggalkan maksiat dan keharaman walaupun taruhannya adalah berkurangnya harta. Karena dia yakin siapa yang memberikan rezeki? Allah. Jadi nggak ada kaitannya, Bu, rezeki sama kerja keras kita. Ikhtiar memang harus menjadi sebuah kewajiban, tapi mengkaitkan kerja keras kita dengan hasil itu bisa menjadikan kita syirik. Karena apa? Allah lah semua yang ada di dunia ini diciptakan, disempurnakan, dinafkahi, diberikan makan dan dimatikan. Itu adalah siapa, Bu? Allah. Itu adalah tauhid rububiyah kita, dan semua yang kita lakukan di dunia ini hanya karena Allah, itu disebut sebagai tauhid uluhiyah. Itulah hakikat dari tauhid kita. Semua itu karena Allah, bukan karena kita. Buktinya tadi kita nggak ngapa. Ibu pernah nggak sih, Bu, kadang-kadang kalau yang biasa bisnis ya, nawar-nawarin ke orang ditolak, nggak nawarin, ada yang WA beli, sering nggak, Bu? Harusnya kan yang beli yang ibu tawarin dong, bener nggak? Ibu udah keras banget di sini, omset nggak seberapa, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak pernah nawarin, tiba-tiba dia ngasilin omset besar. Pernah? Siapa, Bu, berarti yang ngasih rezeki? Demi Allah, Bu, Allah yang ngasih rezeki kita. Maka tinggalkanlah, tinggalkanlah togut-togut, tinggalkanlah sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Demi Allah, Bu, kalau ibu rumah tangganya sudah Allah lagi, Allah terus dan Allah selamanya, hidup ibu dan suami insya Allah akan bahagia, berkah insya Allah dunia akhirat. Jelas, Bu ya? Jadi yang ketiga apa, Bu, tadi, Bu? Memiliki sifat qanaah, cukup. Dan yang terakhir, bersikap amanah atas harta yang diberikan oleh suami. Insya Allah ini sudah kita bahas kemarin, bahwa jelas apa-apa yang diberikan oleh istri, ada uang belanja, ada uang nafkah untuk istri. Karena kalau sejatinya uang untuk bulanan
rumah tangga diambil istri tanpa izin, itu merupakan keharaman. Maka biasanya suami sekarang sudah membedakan, istriku sayang ini untuk kebutuhan rumah tangga, artinya termasuk suami dan istrinya, dan ini ada nafkah buat istri. Di samping itu, istri untuk membeli apa, mau ngasih ke orang tua, mau ngasih ke saudaranya, bebas dari uang nafkah kepada istri. Ya tapi habis ini juga jangan menuntut Bu ya, itu kata Ustadz harus dikasih tambahan saya. Selain ini ya, kalau suami insya Allah, nanti kalau ibu sering mendoakan Bu, insya Allah juga suami akan mendapatkan keberkahan. Dan satu lagi Bu, kalau ibu sering mendoakan suami, suami akan kaya, insya Allah ibu akan mendapatkan keberkahannya. Dan mudah-mudahan setelah suami kaya, suami ibu tidak pelit. Karena suami yang tidak baik adalah suami yang ketika melarat istrinya tahan, istrinya baik, ketika kaya dia melupakan istrinya. Naudzubillah min dalik. Semoga Allah mudahkan kita hanya menjadi manusia yang pandai bersyukur, wanita yang pandai bersyukur kepada suaminya, karena tidak dikatakan bersyukur kalau kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusianya, kepada manusia. Semoga ibu-ibu dijadikan seorang istri yang hanya taat kepada suaminya, menjaga kehormatan dan harta suaminya, ya, hanya makan dari makanan yang halal dan thayyib, sehingga rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, menjadi penghafal Quran yang akan menjadikan penyejuk mata dan hati kedua orang tuanya. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah tidak hanya di Raudatul Jannah di dunia ini, taman-taman surga di pengajian ini, tapi dikumpulkan di Raudatul Jannahnya Allah, di surga Firdaus ya Allah. Saling mendoakan ya ibu-ibu, semoga kita semuanya juga dimasukkan kepada Allah di jannahnya Allah. Kebenaran datang dari Allah, kemudian Rasulnya. Kesalahan, nafsu dan kebodohan Bu, itu datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf sekali lagi lahir dan batin kepada ibu-ibu semua apabila penyampaian saya ada yang menyinggung. Saya yang jelas tidak kenal ya dengan ibu semuanya satu persatu. Jadi apabila ada kata-kata yang salah, saya tidak ngomongin siapapun, ibu-ibu semuanya, tapi ini semuanya adalah ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bisa dikatakan. Dan saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebodohan, nafsu itu datang dari saya pribadi. Apabila ada tadi hukum yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, insya Allah kembali kepada syariat. Terima kasih sekali lagi. Afu minkum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.